talenta, subhanallah. Ini adalah pondok Putra Putri Putra. Alhamdulillah. Ini tempat pengajiannya. Subhanallah, pokoknya rasanya sejuk untuk anak-anak menghafal. Ini adalah sebuah bagian daripada para guru, para habaib. Wah, kita lihat lagi ke sini. Oh, sangat penuh. Wah, ini ada mamang santri lagi masak. Ini bepasiran pegunungan. Putra ibu tos di mana orang siram gantos baju hebat di iya angkat rai anjen hari gerak aku dulur anjen mana cucu dede Hasan sareng Husein iya mama anjen geraja kulit Fatimah Ali Hasan Husein midadangan kendulur ari terasi hubungan kita melengit rasa kayatiman bangga hiburama Rasul anu hemat sahur Hasan Husein nyumang orang ulin sareng batur urang amang colen lilin daras amang suka bunga ulin katrik Rasul teras ngalakonan Idul Fitri tak sakitu riwayatna Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini kita pada sore kali ini lagi berkunjung ke salah satu pesantren yang ada di lorong gunung. Wah, yang unik ya Ustaz? Ya, Ya, alhamdulillah. suasananya sejuk, terus udaranya masih asli, ya, belum ada polusi-polusi. Nih kita ada anak kecil nih. Jadi ini pesantren, namanya pesantren Al-Ihsan. Al-Ihsan, ya, pesantren Al-Ihsan. Alhamdulillah dibangun dan disesepuhi oleh Al-Ustadz yang masih muda, energik. Subhanallah, semangat dalam mengajarkan agamanya masih kuat, ya. Dan kita akan menggali proses ataupun profil dari pesantren Al-Ihsan ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Kak Ustadz, ini pesantren Al-Ihsan didirikan pada tahun berapa nih? Pada tahun Desember 2016. Desember 2016. Alhamdulillah, berarti sekarang udah hampir sekitar 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun kurang lebih. Nah, ini Kak Ustadz, ketika membuka pesantren ini di usia berapa nih? Di usia 26 tahun. Di usia 26 tahun. Ya. Subhanallah ya. Masih usia muda, udah punya beban untuk mengembangkan agama. Ini sangat sulit ya, karena banyak juga yang sudah maaf-maaf, tapi ya memang itulah tanggung jawab kita terhadap masyarakat, terhadap agama ya. Kadang-kadang umur tidak menentukan. Ya. Kadang di usia muda, ada juga Allah memberikan kesempatan yang sudah berumur juga. Nah, ini Kang Ustadz, pertama pernah mondok di mana saja nih Kang Ustadz? Pertama kali saya mondok keluar SD gitu ya. Ya, Di Peti Condong atau di Atakrim. di Pondok Pesantren At-Takrim di Peti Condong. Setelah itu lanjut ke Caringin. Caringin. Iya, terus ke Al-Furqon. Iya, Al-Furqon. Terus
ke Al Abror. ke Al Abror. Nah, Di kita Al Abror, pernah nanti- bareng bersama Iya. di Al Abror. Bukan senior. Alhamdulillah. Senior. Alhamdulillah. Nah, ini nggak Ustadz, perjalanan pas pulang dari pondok pesantren ini perlu juga kita angkat karena kadang adik-adik kita yang masih di pondok pesantren itu kadang-kadang kebingungan. Ya. Kalau udah keluar pesantren kita ngapain ya? Ya. Maaf, apalagi yang basicnya nggak punya pesantren orang tuanya, gitu kan? Ya kadang-kadang ngeluh. Nah, ini gimana nih pas keluar pesantren? Apa langsung bikin pesantren? Apa pernah kerja dulu? Apa gimana nih? Saya pernah kerja. Pernah kerja dulu? Pernah kerja dulu sebagai karyawan di sebuah perusahaan atau perkebunan. Ya. Oh, di perhutani. Iya, di perhutani. Oh. Dari tahun saya mukim tahun 2009. Ya. Terus kerja di perkebunan sampai 2016. Tapi 2010 itu kita udah punya anak-anak yang ngaji, cuman belum Oh ngaji. iya. Jadi kalau di perkampungan itu ngaji maghrib. Iya. Ngaji ngalong sebutnya. Jadi benar, perjuangan itu nggak bisa bim salabim ya. Jadi pas keluar pondok pesantren dia kerja dulu di perhutani, Iya. itu masuk hutan keluar hutan. Iya. Tapi alhamdulillah dengan irodah Allah dibukakanlah sehingga dari ngaji asalnya ngaji maghrib sampai ke anak-anak yang gede, subhanallah. Alhamdulillah sekarang dari yang jauh juga alhamdulillah ada. Oh ada. Ada, Itu dari mana saja Ustaz? Dari Bogor, Dari Bogor, dari Kuningan, dari Kuningan. dari Sukabumi juga. Subhanallah. Padahal maaf kalau kita ngelihat sebuah tempatnya ini di tepi gunung. Tapi maaf kalau untuk yang benar-benar mencari ilmu justru di tempat yang seperti inilah yang sejuk. Ya, jadi suara bising nggak ada, masih alami, original lah, subhanallah. Ini sekarang pondok anak-anaknya santri cowok ada, santri cewek pun ada. Ada Alhamdulillah, Yang berkah. mukim ada, orang-orang mukim sekitar ada. juga anak-anak, alhamdulillah. Subhanallah. Ini Kak Ustadz untuk pengkajian di pondok pesantren ini nih. Pertama pelajaran yang dibangun ataupun jam pelajaran itu dari mulai jam berapa ini? Dari mulai subuh. Dari mulai subuh. Mulai subuh sampai jam 7 pagi. Oh iya, itu yang dikajinya kitab. Kitab klasikal lah, seperti ya dasar-dasar seperti jurumiyah, kitab kuning. Oh iya, karena gini pemirsa, ada sistem pendidikan itu pesantren itu kadang-kadang nggak tahu apa sih kitab kuning itu, gitu kan? Karena sekarang itu lagi ngetren pesantren itu tahfidz, Ya. ya. Padahal di pesantren semua pesantren itu tahfidz pasti ada, pengkajian Al-Quran ada, pengkajian Al-Hadis ada. Cuma di pesantren salaf seperti ini, maaf, sekarang pesantren yang disebut salaf itu kadang-kadang udah ada di Rampas nih. Iya. Bahasa salaf itu ya, itu oleh sebagian gitu. Tapi yang dimaksud dengan pesantren salaf di sini adalah pengkajian kitab kuning, gitu. Jadi subuh itu adalah Kajian Quran dan kitab kuning. Quran dan kitab kuning. Kalau istilah di pesantren kan namanya di sini sorogan ya. Sorogan, ya. Jadi menghafal arti dari perkata. Arti dari perkata itu kalau di pesantren disebutnya sorogan. Terus kalau setelah itu, setelah jam 6 jam 7 Setelah jam 7 istirahat dulu, bersih-bersih, ada yang mau makan ataupun sarapan kecil-kecilan gitu ya. Nah, terus lanjut lagi jam 8. jam 8. Pagi sampai jam 10. Jam 8 pagi sampai jam 10. Itu all time. Ya subhanallah. Jadi pesantren itu pendidikannya bukan 6 jam. Bisa disebut 24 jam. Itu dikajinya kitab Nahwu sorof dan fikih. Nahwu sorof dan fikih. Ya, jadi perlu diketahui kalau ilmu nahwu itu untuk memperbaiki bacaan. Bacaan di akhir. Ya, kalau ilmu sorof memperbaiki bacaan di awal dan tengah-tengah. Ya. Itu sementara ilmu fikih itu adalah menjelaskan tentang tata cara ibadah. Muamalah, jinayah, munakah dan sebagainya. Subhanallah. Itu kalau siang masih ada pelajaran lagi. Jam pelajaran. Setelah jam 10 bubar kita istirahat dulu. Istirahat. Terus nanti berjamaah zuhur. Setelah zuhur kita ngaji lagi. Ngaji lagi. Ya, sekitar jam 2 sampai sore jam 4. Jam 2 sampai jam 4. Jangan ada bahasa bosen ya. Di pesantren itu full.
Itu sampai jam 4 sore baru sholat asar berjamaah. Iya. Itu Iya. mungkin istirahat, ada yang masak ya. Karena kalau di sini di pesantren salaf, sebutnya kitab kuning yang masih klasik, itu masih masak. Ya, masih kita masak sendiri. Bahkan pakai tungku ya Mas. Iya. Jadi belum memakai semacam kompor gas karena dididik supaya biar mandiri. Iya, itu. Biar benar-benar Intinya merasa seperti itu. capek ya, mencari ilmu benar-benar merasa capek. Alhamdulillah. Ini setelah maghrib masih ada pelajaran. Masih. Justru mulai dari maghrib sampai jam 11 malam atau jam 10 malam kita ngaji terus. Wow. Dengan 2 jadwal pengajian. 2 jadwal pengajian maghrib sampai isya. Iya. Setelah itu dilanjut lagi. Apalagi kalau malam saya sejuk ya. Alhamdulillah. Enak. Aduh. Kalau sini kan jauh dari jalan ya. Jauh dari jalan. Ini sekitar kurang lebih 700 meter, 800 meter lah. 20 meter. Ya, Kurang lebih dari jalan utama. Ya. Nah, ini belum ada jalur mobil. Tapi kalau kiai itu doanya cepat ijabah. Meskipun nggak ada jalur mobil, air kemudian bakal ada jalur mobil ke sini. Alhamdulillah. Nah, ini Kak Ustadz. Ini kita ketika membuat pesantren dan kita melepaskan dari kerja dari perhutani, apa keyakinan kita yang kita bawa sementara secara dohir kita penghasilan udah dipendek. Gimana ya, untuk masalah penghasilan ya, yang namanya pengajar di pesantren kan biasanya nggak tentu ya. Gak tentu. Cuman saya tuh punya keyakinan kayak gini, seperti ini ya, semakin kita memperhatikan agamanya Allah, maka Nah. Allah pun ya akan Memperhatikan kita justru itu. Nah, teman-teman, ini kalau di pesantren salaf, apalagi yang di pesisir gunung seperti ini, maaf ya, kalau keyakinan yang nggak kuat gagal. Bantuan bos dari pemerintah nggak ada, bantuan untuk pembangunan nggak ada ya Ustaz. Nah, terus bantuan dari masyarakat selingkungan, maaf ya mungkin itu nggak ada, cuma nggak besar karena untuk mereka pun juga belum begitu tercukupi. Maka kalau kita mau membantu, yuk kita bantu pesantren-pesantren yang memang secara ininya belum ada bantuan dari masyarakat, dari pemerintah maksudnya. Ya, ya mungkin karena dasarnya yang memang kita nggak diketahui. Jadi kalau kita membantu pesantren yang sudah besar, itu kayak yang kaya jadi kaya. Ya. Jadi yuk kita bangun pesantren dalam proses pengembangan, maksudnya. Jadi di sini juga insya Allah ada tanah untuk wakaf. Ada yang masih belum dibangun. Ya. Jadi rencananya ini mau membangun apa Ustaz? Masjid. Subhanallah ya. Jadi kita untuk nabung amal untuk pembangunan masjid. Yuk kita dorong, yuk kita bantu, gitu kan? Karena bagian daripada untuk memajukan agama itu adalah masjid, apalagi di pesantren. 24 jam ya Ustaz. 24 jam dipakai ngaji oleh anak-anak. Nah, coba jelaskan untuk pembangunan ini dari mana saja Ustaz? Apakah ada dari pemerintah sementara ini? Untuk sampai saat ini dari tahun 2016 sampai sekarang 2022 ya. Ya. Alhamdulillah belum ada. Belum ada ya. Belum ada, semuanya dari swadaya masyarakat, Swadaya sebagian masyarakat, besar, dan iya. ada donatur pribadi. Alhamdulillah. Ya, dari perusahaan-perusahaan yang memang ya kasihan mungkin. Nah, seperti itu. Jadi maaf, bukan tidak ada perhatian dari pemerintah. Ya. Ya, karena kita kalau ke pemerintah kan administrasinya harus lengkap. Ya, seperti itu. Kalau kita di pesisir gunung seperti ini, ya kadang-kadang ribet ngurus administrasi ya, Ustaz. Ya. Gitu. Jadi kita yuk bukan yang nggak boleh, bukannya kurang bagus kita berinfak kepada pesantren yang sudah maju, tapi alangkah bagusnya pesantren yang dalam kondisi perkembangan ini kita bantu juga. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, ini untuk sapaannya untuk para masyarakat yang kadang-kadang kebingungan untuk memondokkan anak-anaknya, gitu kan? Karena maaf sekarang ini kadang-kadang kan pemahaman udah
nggak bisa diketahui. Iya. Ini pesantren, ini arahnya kemana, kita nggak bisa mengetahui. Silakan Ustadz untuk menjelaskan. Ya, bagi masyarakat siapapun dimanapun yang dekat yang jauh yang ingin menitipkan anak-anaknya di sini, insya Allah satu dari masalah biaya gratis. Alhamdulillah. Tidak ada yang namanya istilah uang daftar atau uang miftah atau Subhanallah. uang bulanan. Yang penting kita punya bekal aja, Kak. Itu mah harus. Itu mah harus. Seperti itu. Yang penting kita punya bekal aja buat anak-anak. Untuk masalah kitab sebagian besar ya. Di sini kita ngajinya kitab kuning, nahwu sorof, fikih Alhamdulillah. tauhid dan pan usuluddin. Subhanallah, Ya, subhanallah. Kita kaji seperti itu. Untuk pemahamannya insya Allah kita di sini tentunya akidah hanya akidah Asy'ariyah. Ahlus sunnah wal Sunnah jamaah. wal jamaah. Ya, tidak diragukan lagi. Tidak anti maulid, Tidak. tidak anti solawatan. Justru kita yang harus menjadi garda terdepan. Nah, itu. Jadi ini yang akan mengembangkan anak-anak kita, memperkenalkan kepada perjalanan-perjalanan ulama-ulama terdahulu. Ya. Ya, Kang Ustadz, untuk closing statementnya silahkan untuk penutupnya. Ya, mungkin dari saya sekian saja untuk informasi pondok pesantren yang beralamatkan di Kampung Pakoleat, Desa Potecondong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Bagi siapa saja yang ingin menyantrenkan anak-anak Ya. di sini, silahkan. Dan alhamdulillah sekarang saya kedatangan Mas Syayih. Salah satu dari Mas Syayih. Alhamdulillah. Untuk dari saya sekian aja, dan penutup dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi penutup, di sini tidak dengan sekolah. Iya, tidak. Ya, tidak dengan sekolah, tapi untuk ijazah persamaan itu insya Allah ada. Ada. Insya Allah ada. Ya, sekian teman-teman. Kalau sekali lagi kalau mau memondokkan anaknya, tinggal cari saja nomornya di deskripsi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.